Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, My Ilkom terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Lailatul Aziza, mari kita ikuti My Ilkom selengkapnya. Para audiens, malam hari ini telah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan mendiskusikan tentang pemuda digitalisasi dan peluang bonus demografi. Untuk narasumber yang pertama, ada Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta telah hadir bersama kita di sini. Halo, Bapak Arif. Pak Arif, telah hadir? Mungkin belum ya. Kita lanjut saja ke narasumber yang selanjutnya. Ada founder media anak muda Purwakarta @urangpurwakarta.id telah hadir juga bersama kita. Ada Kang Alpiadi Prawira Ningrat. Halo, selamat malam Kang. Halo, selamat malam. Oh, saya layarnya punya dua. Oke, selamat malam. Iya, bagaimana Kang kabarnya hari ini? Agak pusing. Agak pusing ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan weekdays ya. Jadi besok Sabtu jadi bisa rebahan. Iya. Bentar lagi hari Sabtu Kang, sabar ya. Ya, tinggal menghitung jam kayaknya. Iya. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut lagi diskusi pada malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu adalah salah satu kalimat yang pernah diucapkan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Yang bahkan sampai saat ini kalimat itu masih sering dijadikan pemantik semangat anak muda di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16-30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan juga cita-citanya. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda berperan penting dalam kemajuan sebuah warga negara. Di Indonesia, pemuda telah terbukti menjadi penggerak berdirinya negara dan juga roda pemersatu bangsa. Namun, perjuangan pemuda tidak serta-merta berakhir ketika Indonesia merdeka. Di era Revolusi 4.0, berbagai sektor kehidupan telah bergeser ke arah digital. Dan digitalisasi merupakan langkah kunci yang harus diambil. Pemuda dalam hal ini bertugas menjadi agen perubahan dan pembaruan untuk menjawab tantangan atas perkembangan teknologi yang ada. Melalui pendekatan yang kreatif, inovatif, dan juga solutif dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang bonus demografi, ialah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Untuk mewujudkan peluang bonus demografi, memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah dan juga masyarakat, terutama para pemuda sebagai agen perubahan. Lalu, apakah kita sudah menyiapkannya? Dan seberapa besar usaha kita sebagai pemuda yang hidup di era digitalisasi dalam menghadapi peluang bonus demografi? Ya,
Pada malam hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan mendiskusikan topik pada malam hari ini. Halo Kang Alpiadi, sudah terdengar suara saya? Aman Kang? Halo Kang. Aman? Aman. Oke. Menggema nggak? Iya Kang, mohon maaf, agak sedikit menggema. Siap ya. Oke, sekali lagi Kang, mohon maaf, cek sound dulu. Suara saya terdengar, Kang? Kedengaran-kah? Nah, mantap. Sudah terdengar, Kang, dengan jelas. Iya, tadi menggema kayak penyanyi dangdut. Tidak apa-apa, Kang, hiburan semata. Iya, seperti yang kita ketahui, di era digital ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dimulai. Dan digitalisasi merupakan langkah kunci yang harus diambil oleh semua pihak. Menurut Kang Alpiadi sebagai pemuda yang bergerak dalam ranah tersebut, apa pandangan Kang Alpiadi melihat pemuda sekarang dalam menyikapi digitalisasi ini? Bagaimana, Kang? Silahkan. Waduh, ini langsung ditanya ya. Santai aja, Kang, santai. Bawa santai aja malam ini. Siap, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alpiadi Prawiraningrat ya. Sebenarnya udah berdato juga sih, karena di pamflet. Pada kesempatan kali ini satu kehormatan dan sebetulnya seru sekali, senang sekali bisa diundang oleh teman-teman dari Ilkom UIN untuk bisa sharing tentang lebih ke pandangan saya pribadi atau pengalaman saya pribadi menyikapi digitalisasi pada zaman sekarang ini. Terkait dengan pertanyaan, gimana sih pandangan Kang Adi melihat digitalisasi, terutama anak muda menyikapi digitalisasi pada masa kali ini? Sebelumnya kepada saya nggak tahu ini moderator atau host, boleh saya share screen nggak? Soalnya saya mau share screen di sini, tapi host disable participants screen sharing. Boleh nggak kira-kira? Teh Azizah? Iya, boleh, Kang. Iya. Silakan kepada host untuk mengizinkan saya menampilkan. Silahkan, Kang. Sudah bisa dicoba. Coba ya, saya share screen. Nah, ini dia. Sebentar ya, teman-teman. Bisa kelihatan nggak? Halo? Masih loading, Kang. Masih loading ya? Ya. Jadi, sudah ada, Kang. Sudah ada. Jadi sebetulnya saya ingin sharing seperti ini. Pertama, di era digital saat ini, kita melihat bahwa potensi anak muda sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena dari sensus penduduk tahun 2020 aja, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, jumlah generasi yang bisa kita bilang anak muda lah ya, generasi milenial, generasi Y dengan generasi Z itu hampir kurang lebih sekitar 30%. Di mana dari jumlah persentase tersebut, mayoritas mereka adalah, bukan mayoritas, mereka adalah anak muda, mereka benar-benar adalah anak muda yang memang berkecimpung di era digitalisasi kali ini. Nah, menyikapi hal tersebut, saya melihat bahwa digitalisasi itu sendiri sebetulnya adalah sebuah semacam kayak dibilang langkah kunci atau bisa dibilang kunci emas untuk mencapai satu karir atau target tertentu di era digital, karena salah satu poin penting dari digitalisasi ini sendiri adalah bagaimana membantu kita untuk mempermudah
melakukan berbagai aktivitas. Intinya sih sebetulnya digitalisasi muncul sebagai upaya untuk aktivitas kita dalam berkarir, dalam berkehidupan sosial, dalam berorganisasi, atau misalnya dalam di dunia pendidikan dan akademisi. Tujuan utamanya adalah agar lebih efektif dan efisien, sesederhana itu. Dalam perjalanannya ternyata efektif dan efisien yang dihasilkan dari digitalisasi ini terbagi menjadi 3 menurut saya. Pertama adalah berkaitan dengan arus informasi. Kenapa saya bilang arus informasi? Karena di era digital ini kita tahu bahwa berita apapun akan sangat mudah kita peroleh. Even itu beritanya penting atau nggak penting, teman-teman bisa dapatkan di sosial medianya teman-teman, muncul di historinya teman-teman, atau mungkin kalau misalnya di Instagram bisa muncul di apa namanya, di historinya Instagram teman-teman. Tapi di sisi lain, selain dari berita apapun yang bisa teman-teman peroleh, tidak hanya melulu soal berita aja, informasi ini kan skupnya luas ya, bisa ya dalam bentuk berita ataupun misalnya materi belajar atau informasi tentang hobi misalnya, itu juga termasuk informasi, dan digitalisasi memberikan akses dan fasilitas buat teman-teman segampang itu dapatnya gitu. Terus selanjutnya poin pentingnya adalah dari informasi ini juga, dari poin informasi ini digitalisasi memberikan kesempatan kita untuk bikin mudah berkomunikasi lah. Misalnya kalau dulu sama pacar atau misalnya sama gebetan mau sharing apa namanya kegiatan atau aktivitas harus by surat, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi digital kalian tinggal by WhatsApp, ngasih tahu ayang bebek dengan semudah itu, dan komunikasi menjadi sangat mudah. Pun misalnya karena kita pandemi, dengan adanya kecanggihan aplikasi muncul seperti Zoom sekarang ini, terus apa namanya fitur-fitur untuk teman-teman bisa berbagi cerita tanpa dibatasi ruang dan waktu, itu akan menjadi poin yang sangat mudah, itu akan menjadi bagian yang mempermudah teman-teman dalam beraktivitas. Itu poin informasi. Iya, Kang. Baik, Kang. Jadi digitalisasi ini sesungguhnya memberikan kemudahan bagi para anak muda untuk terus berkreasi dan juga berinovasi sesuai skill-nya masing-masing. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang pertama, ada Bapak Ahmad Arif Imamul Haq yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo Bapak, selamat malam. Suara saya sudah terdengar, Bapak? Sudah kedengar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Berbicara tentang pemuda sekarang, jika melihat dengan karakter dan juga perkembangan pemuda, menurut Bapak sendiri sebagai Kepala Bidang Kepemudaan, definisi apa yang tepat untuk menggambarkan pemuda sekarang, khususnya di era digitalisasi ini, Pak? Waduh. Ini langsung ditanya ya? Iya, Bapak, mohon maaf. Langsung ditembak, Pak. Ya? Iya, Pak. Baik, sehat nih. Alhamdulillah. Ya, salam semua buat semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini langsung ditanya sama moderator nih. Ya, kondisinya saat ini, kemarin kita ikut rakor di provinsi ya. Ternyata Jawa Barat ini pemudanya, Kang Adi, indeks pembangunan pemudanya kembali turun, ranking ke-28 dari 34 provinsi Jawa Barat. Gitu ya. Kenapa tuh Pak? Kenapa ya? Ini kondisinya sangat ya mungkin cukup memprihatinkan juga. Dari 5 domain yang menjadi apa namanya indikator untuk IPP ini, indeks pembangunan pemuda itu, domainnya salah satunya adalah soal daya serap tenaga kerja. Jadi keterampilan atau skill dari anak-anak muda di Jawa Barat ini ternyata jauh di bawah rata-rata nasional, gitu ya. Yang kedua itu soal kesehatan, domain kesehatan. Ya, anak-anak muda saat ini sudah banyak yang merokok, ini susah juga, gitu ya. Itu. Jadi ini problem kita lah, ya, problem kita. Dan juga ini soal adanya apa namanya pendidikan karakter yang mungkin harus diperkuat lagi.
ya sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Jadi ini kita perlu penguatan pendidikan karakter dari sejak dini, ya dari sejak dini, dari mulai SD, SMP. Karena kalau sudah masuk jenjang SMA, SMK atau rata-rata anak-anak usia muda di usia 16, ya kan, ini sudah agak susah juga gitu ya pendidikan karakternya. Penguatan karakternya mungkin ya harus sejak usia dini, dari pendidikan dasar sampai SMP. Ini yang penting juga. Karena apapun kalau kita bicara soal digitalisasi, tentang bonus demografi, kalau pondasinya, karakternya itu nggak selesai, ya tumbang begitu saja gitu ya. Dan skill itu kan juga terkait dengan bagaimana kita membangun mindset dari awal, ya, bagaimana membentuk karakter. Jadi yang pertama itu sebetulnya harus kita perkuat generasi muda hari ini soal penumbuhan karakter, ya, penumbuhan karakter. Karakter itu dua, karakter moral dan karakter kinerja, ya. Jujur, ya kan? Kemudian baik hati, mau berbagi, itu mungkin karakter moral. Kemudian karakter kinerja, sungguh-sungguh, bekerja tuntas, bertanggung jawab. Nah ini harus satu gitu. Nggak bisa saya jujur tapi kemudian culas, gitu ya. Saya pintar tapi kemudian malas, nggak bisa. Gitu harus digabung. Ini karakter, dua ini penting sekali. Ya, kesadaran anak-anak muda terhadap ini harus kita tumbuhkan. Yang kedua, ini cara berpikir logis. Bagaimana menanamkan cara berpikir logis. Jadi bagaimana semua ini kan yang namanya kita lahir dan seterusnya sunatullah ini, itu semuanya logis, gitu ya. Bisa kita terima dengan akal. Begitupun sistem dalam digitalisasi. Nah, kalau tidak memiliki basic berpikir logis, ini nampaknya para pemuda kita akan ketinggalan. Ya, dan ini saya kira yang harus kita garis bawahi juga, mereka yang masuk usia ataupun masuk kategori generasi Z, ya, zilenial ini, yang sekarang nih rata-rata yang lahiran tahun 1997 ya, Pak. Ya. Ke sini, ini di tahun 2045 atau 20-30 tahun yang akan datang, mereka yang akan memimpin. Ya, kalau kita bicara bonus demografi, maka kita akan bicara tentang bagaimana beban yang akan ditanggung oleh angkatan produktif, ya. Anda yang masuk kategori generasi Z ini, itu akan menanggung diri Anda, menanggung orang tua, menanggung yang di bawah Anda, anak-anak atau misalnya adik-adik atau saudara. Nah, ini punya beban yang cukup berat. Ketika tidak selesai, ya kan? Ketika tidak selesai dalam hal penanaman cara berpikir logis dan kemudian penanaman karakter, maka sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, susah akan bisa mengadaptasi perubahan zaman yang begitu cepat ini, gitu ya. Saya kira diantaranya itu dari saya dulu sementara. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, yang paling penting dan yang paling mendasar pada perkembangan digitalisasi saat ini ialah pembangunan karakter dan juga kemampuan cara berpikir logis dari anak muda itu sendirinya. Kurang lebih begitu ya Bapak? Ya, oke. Ya. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwasannya jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau sekitar 24% total penduduk Indonesia diantaranya ialah pemuda. Menurut Bapak, hal apa saja yang harus dimiliki oleh pemuda untuk meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi persaingan ini? Dan sebagaimana kita tahu, bonus demografi itu berimplikasi pada tingginya tingkat persaingan nanti. Bagaimana Pak? Ya, yang pertama tentu ini penting ya, membangun kesadaran. Ya, kesadaran itu luas sekali. Tapi pada intinya adalah bagaimana Anda betul-betul atau kita semua menyadari tentang apa yang akan kita hadapi ke depan. Ya kan? Yang kedua, kita harus punya satu ideologi yang jelas. Bicara tentang digitalisasi, teknologi, era digital, dan semua itu, saya pikir orang luar memiliki ideologi untuk menyebarkan berbagai fahamnya, gitu ya. Sementara anak-anak muda Indonesia sudah mulai tercerabut dari akar budayanya sendiri. Mungkin Kang Alpiadi nanti bisa jelaskan lebih lanjut terkait bagaimana kita ya harus tetap mempertahankan tradisi-tradisi leluhur
yang memiliki nilai-nilai positif. Sepanjang itu tidak bertabrakan dengan nilai-nilai keagamaan kita misalnya. Gitu ya. La yanbagil khuruj min adatin nas ila fil haram. Misalnya gitu ya dalam qaidul fikih. Dan ini penting untuk kita bisa kemudian berpijak. Orang Korea bisa menyebarkan drama Korea, orang Jepang bisa menyebarkan budaya-budaya Jepang, ya, orang Cina dan seterusnya bisa. Tapi bagaimana orang Indonesia? Kita tidak, rasa nasionalisme kita semakin hari semakin luntur, gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kenapa? Karena kebangsaan itu penting untuk menjadikan kita, ya, menjadi sebuah pemuda ataupun generasi yang memiliki fondasi yang kuat, ya. Dan ini bicara tentang ideologi kita, ya, bicara tentang nasionalisme kita sebagai bangsa. Nah, ini yang perlu kita terus kawal, Kang Adi, ya, soal ini, ya. Tradisi-tradisi luhur kita beraneka ragam. Indonesia itu luar biasa, ya, luar biasa sekali dengan suku bangsa yang cukup banyak, kita bisa bersatu. Nah, bagaimana persatuan yang ada itu membangun ujungnya adalah bagaimana menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya, ya. Ya. Jadi tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri, Pak. Tidak main sendirilah, gitu ya. Tetapi bagaimana Anda sebagai generasi muda berhimpun, ya, bergerak, kemudian menuju satu tujuan untuk Indonesia yang sejahtera, untuk Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan, bukan untuk perkelompok. Ini penting digarisbawahi. Yang selanjutnya saya kira juga soal bagaimana mengembangkan keterampilan, ya, keterampilan, bagaimana kemampuan, ya, disiplin ilmunya benar-benar serius, gitu kan. Karena kalau sudah berpikir kritis, kemudian karakter ada, ya kan, kemudian keterampilan skillnya juga bagus, kemudian juga mau berhimpun, mau bergabung, mau berkolaborasi dan seterusnya, saya kira dan punya ideologi yang jelas tentang kebangsaan, tentang keindonesiaannya. Sebagaimana orang Amerika bangga dia sebagai orang Amerika, tapi orang Indonesia malu-malu bilang orang Indonesia. Saya orang Indonesia, saya bangga sebagai orang Indonesia. Nah, Anda anak muda punya tugas, punya tanggung jawab untuk menumbuhkan kembali, dan kami orang-orang tua katakanlah begitu, mengawal, ya, semangat nasionalisme ini sampai kepada tujuan terbentuknya negara Indonesia ini apa sebetulnya, yaitu diantaranya yang ujungnya itu tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan individu-individu, bukan kelompok-kelompok, gitu. Ini yang harus kita terus tanamkan. Ya. Begitu. Baik, barangkali Teh Lala, ya. Iya, baik Pak. Bahwasannya ideologi dan juga nasionalisme ini sangat penting, dan bagaimana cara kita sebagai pemuda menguatkan hal itu agar tidak tergiras atau tergesek oleh kontak perkembangan sekarang, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya. Berbicara tentang post pandemic atau era baru yang kita kenal dengan era digitalisasi ini, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua aspek kehidupan bisa dikendalikan dari satu tangan kita, dari satu kuasa sistem digital. Hal itu menyebabkan potensi pasar yang sangat besar. Sebagaimana pemuda pelopor, menurut Kang Adi nih, sebagai pemuda pelopor yang bergerak di bidang inovasi teknologi, sebenarnya skill apa sih, Kang, yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh pemuda saat ini? Oke, Lala. Sebetulnya ada 3 hal nih, Pak. Pengalaman saya ya, dan sering saya diskusi dengan beberapa teman-teman tentang digitalisasi. Sebetulnya skill apa sih dia yang harus kita miliki sebagai anak muda? Ada 3 hal mendasar sebetulnya, Teh Lala, skillnya. Yang pertama yaitu human skill. Human skill itu lebih ke skill yang memang ada pada diri kita individu sebagai manusia, lebih ke citra dan rasa. Misalnya seperti apa komunikasi, disiplin, tenggang rasa, memiliki rasa peduli dengan satu sama lain, toleransi, mampu bekerja sama dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Terus tadi poinnya juga sudah disebutkan oleh Pak Arief, seperti menanamkan nilai bangga menjadi Indonesia, atau misalnya kalau saya karena foundernya orang Purwakarta dan dari Purwakarta,
bagaimana berusaha untuk menanamkan nilai bangga sebagai anak muda Purwakarta melalui platform yang saya buat. Itu satu, human skill, itu pasti. Termasuk di dalamnya adalah rasa cinta kepada sesama, dan cinta kepada diri sendiri. Karena seringkali di dalam era digital ini kita dipaksa atau secara tidak langsung diarahkan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama dengan sosmed yang semakin berkembang dan semacamnya, sehingga kadang kita lupa juga mengapresiasi atas kemampuan diri kita yang kita miliki. Jadi itu penting, human skill, yaitu sikap kita individu sebagai manusia dan nilai-nilai yang kita bisa bangun sebagai manusia. Itu satu, skill sebagai manusia. Yang kedua yaitu ini data skill. Mungkin dulu nama, alamat, nomor HP, apalagi ya nomor KTP adalah sesuatu hal yang nggak penting. Tapi di zaman sekarang ini, data is a new gold. Data adalah emas baru di zaman sekarang. Betul, di zaman digital. Teman-teman salah kaprah mengupdate atau memposting halaman KTP-nya, bisa-bisa dicuri dan jadi landasan untuk teman-teman yang pinjaman online misalnya. Jadi bahan pinjol ya, Kang. Betul sekali. Jadi penting sekali di era digital ini adalah teman-teman juga memiliki kemampuan untuk bisa tidak hanya menjaga data atau privasi yang kita miliki, tapi juga memanfaatkan data yang ada di lapangan. Data yang ada di lapangan itu apakah cuma data diri aja? Enggak. Berita, informasi, seperti misalnya kalau Purwakarta daerah adalah list tempat-tempat pariwisata, atau list kuliner, atau misalnya individu-individu anak-anak muda potensial, anak-anak muda berprestasi, atau individu-individu berprestasi. Sejarah Purwakarta itu merupakan bagian dari data atau informasi yang apabila kita kelola, apabila kita olah dengan inovasi, kreativitas yang kita miliki, pada praktiknya ternyata tidak hanya bisa bermanfaat sebagai informasi aja, Telala, tapi juga bisa bermanfaat untuk teman-teman secara tidak langsung berkontribusi kepada masyarakat, kepada lingkungan. Mungkin teman-teman di sini bisa cek di platform kami di Instagram @urangpurwakarta.id bagaimana kami mengelola data-data informasi tentang Purwakarta, kami suguhkan kepada masyarakat yang tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat mereka menjadi tahu tentang potensi daerah kami, tapi juga menumbuhkan tadi poinnya seperti Pak Arif bilang adalah semangat mencintai jati dirinya sebagai orang Purwakarta, terutama di kalangan anak-anak muda. Itu poin yang kedua, kemampuan untuk bisa melihat atau memanfaatkan data di sekitar kita sehingga bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, terus yang ketiga, Telala, skill di era digital itu penting, yaitu adalah technological skill atau skill memanfaatkan teknologi. Seperti teman-teman tahu, di zaman sekarang itu buset, banyak banget aplikasi-aplikasi yang bermunculan luar biasa, terutama yang berkaitan dengan sosial media. Sosial media tentunya. Let's say misalnya Instagram, Facebook udah mulai agak bergeser ya, tapi tetap kalau jualan di Facebook bisa laku juga kan. Nah, terus misalnya ada juga YouTube, terus sekarang muncul lagi TikTok, terus dan lain sebagainya. Hal-hal yang tadi saya sebutkan, macam aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan adalah bentuk dari kemajuan teknologi. Nah, penting sekali bagaimana kita sebagai anak muda memanfaatkan kemunculan-kemunculan aplikasi tersebut, tidak hanya kita manfaatkan sebagai konsumen semata, tapi juga misalnya membantu kita untuk mencapai cita-cita, atau bahkan lebih jauhnya itu bagaimana teknologi yang hadir di lingkungan kita atau di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk bisa berkontribusi dan bermanfaat kepada orang lain. Misalnya kalau dulu handphone kan ukurannya kayak cuman kotak gitu doang ya, terus kayaknya kalau bener kan? Oh, ternyata zaman kecil saya dulu pernah nemu handphone yang ya Allah kayaknya kalau ketiban kepala langsung geger otak gitu, Kak. Oh, yang tebal itu ya? Yang tebal. Yang gede. Itu zaman mama sama papa saya, Kang. Benar sekali. Yang kayaknya makanya kalau ketinggal langsung siapa saya? Langsung benjol ya, Kang. Bisa. Tapi sekarang semakin majunya zaman, handphone dengan ukuran ya seperti ini, bahkan sekarang udah ada yang bisa ditilep-tilep kan. Menjadi satu kemajuan yang sangat luar biasa, dan dengan fitur-fitur yang ditawarkan, penting bagi kita bagaimana bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Jadi nggak cuma kita kayak
anteng aja tungkul, terus tungkul apa ya? Merunduk. Tungkul, merunduk, tapi juga memanfaatkan kemajuan fitur-fitur yang dimiliki dari handphone tersebut hingga bisa bermanfaat buat orang lain dan bahkan bisa mengantarkan teman-teman berprestasi tidak hanya di tingkat lokal maupun mengantarkan teman-teman ke tingkat internasional. Seperti itu Telala. Jadi 3 skill penting di era pandemi ini. Yang pertama yaitu human skills, yang kedua adalah data skills, betul, dan yang ketiga adalah technological skill. Itu sih kalau menurut saya. Ya, baik Kang. Seperti tadi yang sudah disinggung oleh Kang Adi bahwasanya digitalisasi ini memberikan kemudahan loh untuk anak muda sekarang. Tapi Kang, fenomena berkata lain nih. Justru banyak anak muda yang terbuai oleh digitalisasi ini. Yang merasa, mager, nanti aja deh, kumahang kayak deui weh. Nah, menurut Kang Adi sendiri nih, sebenarnya melihat dengan fenomena yang sekarang, digitalisasi ini apakah suatu peluang yang memberikan kemudahan untuk anak muda semuanya, atau tantangan bagi generasi muda sekarang, yang dimana generasi semuda sekarang itu ingin serba instan, layaknya mie instan. Tapi kan juga ada proses direbusnya dulu ya Kang ya? Benar. Ya, silakan Kang. Menurut Kang Adi bagaimana? Seperti halnya yang Lala ucapkan bahwa di era digital ini menjadikan semuanya serba mudah dan instan, dan contohnya adalah mie instan. Dan saya akan mengembalikan ya seperti halnya dengan mie instan, ada 2 sisi. Sisi positifnya mengenyangkan, terutama buat anak-anak kosan di akhir bulan. Tapi sisi negatifnya ternyata mie instan itu menjadi bumerang, terutama buat kita yang punya asam lambung. Iya, benar sekali. Ya, poinnya adalah di antara tantangan dan peluang ini, bagaimana kita bisa membentengi diri kita dengan edukasi atau pengetahuan yang cukup. Berkaitan sama mie instan misalnya, kalau misalnya Lala tahu bahwa saya punya asam lambung. Kalau asam lambung nggak boleh berlebihan nih makan mie instannya, benar nggak? Ya, benar dong, Kang. Itu kan basic pengetahuan yang kita miliki terkait dengan mie instan. Begitupun dengan teknologi. Di sisi lain, digitalisasi dengan kemajuan teknologi yang dimilikinya memunculkan banyak sekali terkesan kayak, ini tantangan nih, bahwa bikin orang jadi malas, karena sifatnya yang unstoppable and unlimited, tidak bisa diberhentikan dan serba berantakan lah. Maksudnya berantakan tuh banyak di mana-mana informasinya, bahkan informasi untuk orang dewasa pun bisa bisa diakses diakses oleh anak-anak kecil. Tapi di sisi lain bahwa kemajuan digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang memang nggak bisa kita hindari. Makanya penting kita untuk bisa melihat peluang-peluang dari kemunculan digitalisasi ini. Contoh paling sederhananya peluangnya seperti apa, Kang? Akses komunikasi menjadi lebih mudah. Nah, penting untuk kita kan berarti membentengi diri kita bagaimana memanfaatkan kemajuan komunikasi, media komunikasi yang dihasilkan dari digitalisasi ini sehingga bisa membantu kita untuk misalnya belajar lebih gampang atau untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman menjadi lebih mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Atau misalnya terkait dengan komunikasi munculnya seperti sekarang tuh sering ada, saya lupa namanya, kayak Omet TV ya, yang membuat kita bisa ngobrol dengan orang di luar sana. Kalau misalnya kita sudah membentengi diri kita terkait dengan digitalisasi atau tahu bahwa untuk memanfaatkan Omet TV itu jangan buat hal-hal negatif lah gitu, karena itu bisa kita cari peluangnya bahwa itu memberikan kesempatan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang di luaran sana, di belahan negara, untuk saling tukar pengetahuan atau bertukar bahasa. Jadi kalau menurut saya lebih melihat bahwa di balik tantangan yang dimunculkan dari era digitalisasi, kayak dengan marketing misalnya, kalau dulu orang mau menyebarkan informasi pariwisata atau misalnya produk harus pakai pamflet, dicetak ribuan lembar, disebarin di pinggiran jalan. Tapi dengan kemajuan era digital, teknologi yang muncul, sekarang tinggal bikin satu template aja langsung flash.
sebar Langsung viral gitu ya, Kang ya? di media sosial, langsung viral. Iya. Pun misalnya paling sederhana, sekarang contohnya adalah undangan Iya, benar. pernikahan. Kalau dulu harus dicetak, ada orang yang nganterin undangan, sekarang udah biasa membuat Udah orang jarang nyebarin ya, undangan tinggal WhatsApp, jebret, disebarin dan lain sebagainya. Jadi saya melihat Lala begini, bahwa disebut tantangan dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kemajuan digitalisasi ini salah. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, meskipun misalnya Teh Lala lebih seneng nyebarin informasinya lewat poster-poster, tapi ternyata dengan era digital cukup template dan sebar di medsos ternyata lebih efisien, kita efektif, harus serta alur, betul. Nah, terpenting tadi yang saya sebutkan adalah bagaimana membentengi diri kita dengan edukasi digital, bahwa edukasi digital ini tidak hanya menitik beratkan kepada materi pembelajarannya pakai proyektor, terus materinya disebar ditunjukinnya langsung jebret di layar depan pakai laptop. Apakah itu digital? Iya, alatnya sih digital. Tapi bagaimana penting belum, ya? Benar, tapi bagaimana penting bahwa edukasi, iya betul, tapi bagaimana penting untuk kita menjadikan edukasi digital ini semacam sosialisasi atau pendidikan kepada generasi-generasi muda, bahwa isu-isu di era digital ini juga banyak. Tadi nggak cuma sekedar ngebahas manfaatnya sosmed itu marketingnya, manfaatnya WhatsApp itu nyebar informasinya, enggak, tapi kita juga harus aware bahwa ada isu-isu muncul di era digital ini, seperti misalnya self love, depresi, betul kan, cyberbullying, hoax, apalagi phishing dan lain sebagainya. Nah, itu penting juga untuk bisa mengedukasi generasi berikutnya agar tantangan yang muncul seperti isu-isu digital yang tadi saya sebutkan bisa tidak hanya dititik beratkan kepada pemerintah aja. Kalau saya sejujurnya nggak terlalu setuju kadang kalau siswa atau apa-apa, semuanya pemerintah, iya benar, paling tinggi paling besar pemerintah, tapi kita juga sebagai manusia, sebagai anak muda, ya elah punya kepala, emang nggak ada ide atau gagasan gitu yang bisa ngebantu meringankan beban pemerintah, misalnya berkontribusi bikin acara, undang anak-anak kecil atau anak-anak usia remaja, kasih penjelasan tentang apa sih cyberbullying itu, bagaimana cyberbullying itu terjadi, dan apa yang harus kamu lakukan ketika mendapatkan cyberbullying. Jadi itu Teh Lala. Kesimpulannya mungkin tidak hanya tantangan yang muncul, tapi juga selalu ada peluang, dan dari peluang itu penting untuk kita juga bisa membentengi diri, agar peluangnya bisa kita manfaatkan secara optimal. Iya, bahwasannya digitalisasi ini memang fenomena yang tidak bisa dihindari ya. Walaupun kita mau bisa ngumpet di kolom meja pun tetap aja kita bakalan ngubungin siapa, itu digitalisasi juga kan. Nah, betul ya Lala. Berbicara tentang generasi bangsa, generasi penerus bangsa, pemuda berperan penting dalam kemajuan sebuah negara. Berbicara tentang yang sudah disinggung tadi nih ya Pak, banyak pemuda sekarang yang justru terbuai oleh digitalisasi dan bahkan enggan melakukan aksi. Juga kurangnya kesadaran dari mereka untuk melakukan suatu perubahan, sebagaimana pemuda itu adalah agen perubahan. Bagaimana bidang terkait menyikapi fenomena seperti ini, dan adakah upaya dari bidang kepemudaan untuk mengatasi atau dalam upaya membangun kesadaran dalam diri pemuda khususnya? Bagaimana Pak? Silahkan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Kang Adi tadi sudah luar biasa ya. 3 hal tadi ya. Soal human skill, kemudian data skill, teknologi skill itu penting ya. Artinya bagaimana kita memahami betul apa itu teknologi digital ya. Kesadaran diri tentang definisi daripada teknologi digital hari ini ya. Dan manfaat yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi digital ini. Karena seperti tadi disampaikan ada 2 sisi, ya kan, baik dan buruk, positif dan negatif. Barangkali
bagaimana kita semua sekali lagi membangun kesadaran dengan pemahaman ya terkait dengan segala sesuatu lah ya. Kalau kata orang Jerman itu kan Weltanschauung gitu ya. Cara pandang dunianya kita seperti apa. Nah, ideologinya harus jelas dulu. Ideologi itu dalam artian kata orang Jawa mungkin lebih pada sangkan paraning dumani urip ya. Jadi asal dan tujuan hidupnya mau apa gitu ya, mau kemana gitu ya. Nah sehingga kemudian apapun yang dilakukan itu akan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi berdasarkan dari akal sehat dan karakter yang dimiliki. Potensi yang dimiliki oleh individu-individu itu dikembangkan ya dengan kesadaran penuh, dengan perencanaan. Salah satunya model Kang Adi ini. Dia selalu merencanakan apa yang dia mau raih itu direncanakan dan dicatat, ditulis. Gitu ya. Saya kalau lihat Kang Adi ini buku catatannya penuh dengan semua cita-cita yang dia pingin, gitu ya. Dan itu menjadi doa, gitu ya. Catatan-catatan itu menjadi doa. Jadi sekali lagi bahwa kita bisa meraih satu kemajuan, kesuksesan, ya. Tapi kita juga harus paham tentang mindsetnya, cara berpikirnya ya, paradigmanya harus paham juga gitu ya. Dan kami di bidang kepemudaan tentu kita juga tidak bisa sendirian ya. Model acara seperti ini luar biasa menurut saya. Untuk apa? Untuk membangun, untuk memperkuat generasi muda dan yang senior-senior ikut mengawal ya, bagaimana mengedukasi juga ya tentang apa yang harus dihadapi oleh kita semua, dan kita harus bergandengan tangan, nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Kita harus berhimpun, kita harus berdiskusi, punya pikiran yang positif. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Membangun kebanggaan bersama tentang masa depan yang lebih cemerlang untuk semua manusia. Tadi Kang Adi juga sampaikan ya, kita bicara bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tetapi kita punya karakter ya. Bangsa Indonesia punya karakter yang nilai-nilai positifnya bisa kita sebarkan. Kalau ada nilai-nilai lainnya yang dari bangsa lain lebih baik, ya bagaimana kita juga ikut serap gitu ya. Tapi kita kemudian tetap punya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kan gitu. Ini yang penting. Jangan kemudian kita ya istilahnya udah kita dalam kompetisi lapangan pekerjaan kita sudah kalah, kemudian kita juga nggak punya jati diri bangsa. Gitu kan, sebagai bangsa Indonesia. Ya kita sudah tidak lagi merdeka, juga tidak lagi berdaulat, gitu kan. Nah ini penting juga untuk kita sampaikan bahwa hari ini kita menghadapi banyak situasi, kondisi yang di samping pandemi juga kita masih harus istilahnya harus betul-betul berpikir. Sementara kita masih berpijak di tanah, tapi cara berpikirnya udah mengawang-awang, gitu ya. Iya, berpijak ke tanahnya juga kadang-kala tidak ajak gitu kan. Karena mindsetnya, karena Weltanschauung-nya, paradigmanya nggak jelas gitu ya. Sehingga kemudian masuk ke dunia digital ya, masuk ke dunia digital, era digital itu cek urang Sunda memarah kayangan gitu ya. Tidak jelas arahnya mau kemana gitu. Gitu Telala, saya kira ya sementara. Iya. Sudah diproyeksikan berdasarkan data bahwasannya tahun 2030 Indonesia akan memasuki era bonus demografi. Menurut Bapak atau pandangan Bapak sendiri, hal apa saja yang harus disiapkan dan harus dimiliki tentunya oleh pemuda agar tidak menjadi beban demografi di tengah peluang bonus demografi ini? Mengingat historikal pemuda ini sangat berperan penting dalam kemajuan sebuah negara. Bagaimana Pak? Silahkan. Baik, yang pertama, pendidikan karakter ya, penguatan karakter itu penting sekali. Yang kedua tentang penanaman cara berpikir logis, ya. Yang ketiga, saya kira ini penting juga bagaimana membangun kompetensi, ya, membangun kompetensi, memperkuat kompetensi. Kompetensi itu sendiri ada 4, ya kan? 4 itu yang pertama berpikir kritis, ya kan? Berpikir kritis. Kemudian yang kedua komunikatif, ya kan? Ketiga kemudian kreatif, dan keempat kolaboratif.
gitu ya. Nah, ini kompetensi ini 4K ini harus bisa dipadukan, disatukan oleh kita semua. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana menumbuhkan literasi. Nah, literasi itu ya seperti ini, kita melakukan upaya-upaya literasi digital, ya kan? Bagaimana membangun keterbukaan, cakrawala kita dibuka, ya kan? Nah, ini penting sekali. Jadi untuk sampai kepada kita bisa menjadi angkatan yang produktif, tidak menjadi beban, karena bisa jadi bonus demografi itu bukan jadi keuntungan, bisa jadi malapetaka untuk kita semua. Jadi bumerang juga ya, Pak. Jadi bumerang karena katakanlah begini, kita yang pengen baik, yang pinternya ini ya ada, tetapi kemudian lebih banyak mereka yang munculnya yang negatif-negatif. Ya, lalu mau kemana? Gitu ya. Kita mau ngapain? Gitu. Sementara kita, katakanlah misalnya yang punya berpikir kayak Kang Adi ini, ya kan? Kang Alpiadi atau Lala atau teman-teman semua di sini, itu katakanlah 200 orang. Tetapi yang di luar sana, yang pengen ngerusak bangsa ini, 200.000 orang. Mau ngapain kita? Ya kan? Nah, ini penting, harus kita betul-betul mengatur strategi. Jadi kemampuan, saya sering mengatakan kepada teman-teman itu, kemampuan itu minimal dia harus punya 5. Anak-anak muda itu harus paham 5 kemampuan. Yang pertama, kemampuan administratif, kemampuan teknis, kemampuan taktis, kemampuan strategis, dan politis. Artinya apa? Anda tidak juga boleh tidak mengabaikan politik. Jangan. Harus juga tahu tentang politik itu apa. Langkah-langkah politik seperti apa, taktis seperti apa, strategi seperti apa. Di samping kemampuan teknis dan kemampuan administratif tadi. Ya, saya kira ini yang mungkin perlu kita siapkan untuk semua generasi muda, ya, dan kita ya sama-sama bergerak gitu ya. Ya. Gitu, Telala. Ya, bahwasannya harus ada sinkronisasi antara pemerintah dan juga anak muda itu sendiri ya, Pak. Pemerintah tidak bisa berjalan. Ya, pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Ya, harus anak mudanya juga mau. Kalau nggak, seperti kata Kang Adi tadi, kita beban pemerintah cukup berat. Berat itu dalam artian dari sisi anggaran pemerintah tuh nggak punya uang. Dari mana pemerintah punya uang? Yang punya uang tuh kan rakyat. Ya kan? Warga negara kan. Kita ini dapat dari pajak rakyat, kemudian kita kelola. Ya kan? Yang punya uang tuh rakyat. Nah, rakyat sendiri misalnya tidak berdaya, ya susah jadinya kan. Terutama anak-anak mudanya mager terus kan, susah. Bagaimana? Ya harus kreatif. Ya. Budaya mager itu Pak yang harus diberantas ya Pak ya. Itu ya, saya kira itu harus belajar ke Kang Adi sama Lala lah, biar rajin gitu ya. Amin. Nggak mager. Iya, terima kasih. Ya. Berdasarkan dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan akan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Menurut Kang Adi, sebagai pemuda yang bergerak dalam digitalisasi maupun pemuda pelopor nih, bagi teman-teman yang belum tahu bahwasannya Kang Adi ini merupakan pemuda pelopor dari daerah Purwakarta yang berkembang di bidang digital dan juga inovasi. Betul ya, Kang? Ya, dan hal apa saja menurut Kang Adi yang harus dipersiapkan untuk membentuk karakter-karakter pemuda digital yang bertalenta, bermental tangguh, dan pastinya tidak terbuai oleh zaman, seperti yang sudah kita singgung tadi, Kang. Bagaimana? Iya, Telala. Tadi kan saya sudah bilang ya tentang human skill lah, data skill lah, terus technological skill lah. Tapi sebetulnya untuk menjadi satu anak muda yang bertalenta dan memiliki rasa bangga terhadap bangsanya ya, daerahnya, akan saya kembalikan kepada satu statement yang sering saya bilang dan sering saya sharing kepada teman-teman. Ini paribasa Sunda. Kebetulan ayah saya sendiri yang suka bilang, kalau Pak Arif ini mentor saya yang selalu mendengarkan kalimat moto hidup ini, bahwa ada satu rumus agar kita bisa menjadi individu yang tidak hanya keren, tapi juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalimatnya kayak gini, jalma nangtung ku elmuna, dampal ngampar ku amalna. Seseorang dapat berdiri karena ilmu pengetahuan, wawasan, pencapaian akademik, prestasi, atau cuan yang melimpah,
Tapi itu semua tidak ada artinya kalau teman-teman tidak berbagi atau berkontribusi. Iya. Ya, poinnya di sini ada dua. Pertama, nangtung ku elmuna. Di era digital ini banyak sebetulnya source atau sumber yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa belajar dan menggali potensi diri. Terlepas dari teman-teman aktif di kegiatan kemahasiswaan, kegiatan di lingkungan kampus, tapi sumber-sumber informasi, sumber-sumber media digital sana memberikan ruang dan fasilitas untuk teman-teman belajar sesuai dengan potensi yang teman-teman miliki. Let's say misalnya YouTube, teman-teman nyari cara apapun ada di YouTube ya. Ada di YouTube. Maaf ya, saya random. Cara kentut sehat ternyata ada juga di YouTube. Luar biasa itu digitalisasi memfasilitasi teman-teman untuk bisa mencari informasi apapun. Iya. Untuk apa tujuannya? Untuk kita bisa berdiri dengan ilmu yang kita miliki. Untuk kita bisa berdiri dan membanggakan dengan prestasi yang kita miliki. Tapi itu semua telala tadi nggak ada artinya kalau misalnya nggak ngampar ku amalna. Ngampal ku amalna ini poinnya adalah berkontribusi. Jadi ketika teman-teman sudah merasa bahwa jangan merasa cukup ya kalau belajar. Kalau misalnya teman-teman sudah meyakini bahwa ilmu yang saya miliki tidak hanya cukup untuk diri saya sendiri, tapi juga berusahalah untuk bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Caranya seperti apa? Sesederhana mungkin. Teman-teman suka baca, yuk ajak lingkungan anak-anak di lingkungan sekitar untuk membuat taman baca misalnya, dan sama-sama kita menggerakkan budaya literasi di lingkungan anak-anak. Atau misalnya teman-teman suka dengan isu-isu kesehatan mental, mental health misalnya yang sekarang lagi trending saat ini nih, Kang. Penting banget di kalangan anak-anak muda. Yuk bisa bikin ngumpul bareng-bareng, ajak teman-teman satu komunitas, teman-teman yang memiliki concern yang sama untuk sama-sama kita bikin komunitas dan bisa sharing dan berbagi, atau bahkan lebih bagusnya bisa membantu teman-teman kita di luar sana yang memang memiliki concern yang sama tentang isu kesehatan mental. Artinya telala, dua hal itu harus menjadi poin penting. Terlepas dari teori apapun lah, data skill, technological skill, yang pasti kita harus bisa tidak hanya keren untuk diri kita sendiri, tapi juga membuat orang lain sama-sama keren. Kalau misalnya di grup band Muse nih, yang seneng grup band Muse, grup band rock asal UK, dia selalu bilang kayak gini, lights will shine for those who share. Cahaya akan selalu menerangi bagi mereka yang selalu berbagi. Artinya, kalau misalnya teman-teman memiliki prinsip untuk bisa memberdayakan potensi yang teman-teman miliki sehingga bermanfaat kepada orang lain, yakin deh, cahaya itu akan selalu menyinari teman-teman. Bukan berarti lampu sorot terus-terusan ya, enggak juga. Maksudnya itu akan bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, akan mendapatkan insight yang luar biasa dari tokoh-tokoh yang sangat inspiratif seperti Pak Arief, yang ternyata saya baru tahu kalau misalnya nggak gara-gara memanfaatkan teknologi digital, waktu itu ketemu pas pemuda inovasi, wah kakak kelas, satu sekolah gitu, satu alma mater. Artinya ya tadi telala, penting untuk kita tidak hanya keren sendirian, keren bagi diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk perkembangan manusia di lingkungan sekitar kita tentunya ya. Nah, kurang gitu. Iya, benar. Top pokoknya deh. Dan untuk mendukung diskusi kita pada malam hari ini, saya buka kesempatan kepada para audiens kita yang sangat luar biasa ini, tentunya para pemuda hebat, para pemuda penerus bangsa. Nah, untuk bertanya kepada narasumber kita secara langsung pada hari ini dengan cara raise hand, atau juga bisa dengan mengaktifkan mikrofon serta kameranya jika memungkinkan. Maaf, jika memungkinkan. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, Kak Lala. Boleh. Ya, silakan. Okay. Ada Maulana Ilyas. Ya, pertanyaannya berbicara tentang pemuda gitu ya. Tadi kembali lagi ke pembahasan awal, kata Pak Arief ada korelasinya secara langsung dengan membangun kepedulian terhadap tanah air.
Nah, berarti hal tersebut juga sedikit berkolerasi dengan politik gitu ya, Pak. Karena di era digital saat ini, dengan keglamoran sosial media, banyak anak muda yang apatis dan bahkan alergi gitu dengan politik. Nah, bagaimana kedua narasumber menyikapi fenomena hal tersebut gitu? Apakah ada kiat-kiat membangun kembali minat pemuda agar lebih peduli dengan isu-isu politik agar menjadi pemuda yang melek politik di era digital saat ini? Ya, bagaimana Pak Arif? Adakah kiat-kiat nih bagi anak muda untuk lebih aware, untuk lebih melek terhadap isu-isu politik sekarang? Jangan apatis. Bagaimana Pak? Ya, kembali kalau menurut saya bagaimana kesadaran diri dibangun. Ya, Anda siapa, sedang apa, dan mau kemana, gitu ya. Kita ada di mana? Artinya betul-betul kesadaran. Ya, kesadaran itu ya eling, gitu ya, eling tentang hidup ini ada manfaatnya apa enggak. Kalau tadi Kang Adi bilang seperti itu, ya kan? Mungkin khairun nas anfa'uhum linnas, gitu ya. Yang kedua ada kalau tidak salah ya, ini dari UIN mungkin bisa meluruskan ya teman-teman, bahwa Rasulullah pernah berkata, siapa yang tidak peduli terhadap kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Misalnya gitu ya. Mereka yang tidak peduli terhadap bangsa Indonesia, katakanlah kalau misalnya kita ambil analoginya, maka mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Jadi ini satu bentuk kesadaran kalau menurut saya untuk kita supaya tidak apolitis gitu ya. Karena apa? Karena hidup ini nggak sendirian, gitu ya. Dan kita hidup ini juga kan disebut sebagai makhluk sosial, makhluk politik, gitu ya. Dan kita betul-betul harus memahami, dan dunia ini diatur oleh para politisi. Ya, suka nggak suka diatur sama politisi, ya kan? Dan ketika para politisi itu tidak kita kawal juga, tidak kita kemudian ikut nimbrung juga, anak-anak muda tidak mau peduli, lah itu akan diambil orang, ya kan? Diambil orang yang mungkin mereka punya cara pandang yang tidak baik menurut kita, gitu ya, yang mungkin tidak ingin mensejahterakan, tapi secara keseluruhan tidak ingin. Nah, ini yang harus diambil oleh anak-anak muda sekarang. Artinya dari mulai sekarang harus terbangun kesadaran tentang bahwa hidup ini ada siasahnya, ada politiknya, ada politiknya, ya? Gitu. Saya kira itu dari saya. Ya. Bisa difahami? Kang Ilyas, bisa. Saya harap belum puas sih agar Kang Ilyas bisa terus mencari hasanah-hasanah baru sebagai pemuda tentunya dengan memanfaatkan digitalisasi ini. Ya. Selanjutnya ada yang raise hand lagi, yaitu dari Teh Nur Aini Widianti. Silahkan Teh. Halo Teh. Ya. Halo. Halo. Sebelumnya mohon maaf. Ya. Karena tidak kan jaringannya jelek banget. Iya, silakan Teh. Ya, saya mau bertanya, kan pemuda dan digitalisasi ini dapat memberikan peluang bonus demografi yang tadi sudah disebutkan ya dan dipaparkan oleh kedua narasumber. Namun tadi jika ditinjau ulang, bonus demografi ini tuh sebenarnya dapat menguntungkan dan juga merugikan gitu bagi keadaan sekarang ini. Nah, yang mau saya tanyakan, mungkin ini penasaran saya tersendiri, bagaimana cara kita sebagai generasi muda nih agar lebih banyak mendapatkan dampak baik daripada dampak buruk dari hiruk-pikuk digitalisasi dan peluang demografi yang saat ini. Seperti itu. Iya, terima kasih Teh. Sepertinya pertanyaannya lebih menyikut kepada Kang Adi sebagai pelopor digital. Bagaimana Kang? Bagaimana ya? Gimana ya? Bagaimana ya Kang? Kuncinya adalah edukasi digital. Saya selalu percaya bahwa di hiruk-pikuknya dunia digital yang tadi saya bilang unstoppable and unlimited, yang tidak bisa dihentikan dan tidak terbatas, edukasi digital itu penting. Edukasi digital itu lebih kepada bagaimana kita menyiapkan atau memberikan
diri kita pemahaman-pemahaman atau informasi-informasi atau bahkan ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan peluang dari digitalisasi ini. Misal, kita tahu bahwa menggunakan sosial media itu rentan terhadap depresi. Bahkan berdasarkan penelitian, misalnya penelitian dilakukan, kalau saya nggak salah, salah satu psikiater alumni dari Universitas Indonesia menyebutkan 60% dia mewawancarai sekitar 1.000 lebih anak-anak muda yang dikategorisasikan mengalami isu mental health, isu mental. 60% diantaranya mereka mengalami isu mental dikarenakan sosial media. Kenapa? Mereka merasa sedih, merasa mereka tidak berharga, mereka merasa bahkan ada yang sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya. Karena ternyata mereka tidak memiliki dasar atau misalnya pengetahuan tentang bagaimana sih menggunakan sosial media ini dengan baik. Salah satu contohnya adalah rata-rata mereka menggunakan sosial media lebih dari 2 jam atau 3 jam. Padahal sebetulnya ada loh materi-materi atau misalnya penjelasan ilmiah bahwa menggunakan sosial media atau misalnya sosial media seperti itu tuh maksimalnya 2 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Betul. Lebih dari itu mungkin bisa dikoreksi lagi. Lebih dari itu memungkinkan kamu untuk menjadi orang yang individualis, memungkinkan kamu untuk menjadi orang yang tidak produktif, dan memungkinkan kamu untuk depresi. Artinya sebetulnya materi-materi tentang informasi-informasi positif tentang penggunaan sosmed ini banyak, tapi memang tidak ada jembatan yang menghubungkannya. Nah, penting makanya bagi kita untuk bisa menjadi individu yang agak aktif sedikit. Nggak cuman nyari di Google atau misalnya di YouTube itu adalah misalnya penangkapan Crazy Rich dari Soreang misalnya kayak gitu. Dari Soreang ya Kang. Ya misalnya dan lain sebagainya ya sekarang ini. Tapi juga cobalah luangkan waktu untuk bisa mencari isu-isu yang memberikan insight yang baik untuk teman-teman. Misalnya bagaimana sih cara misalnya menggunakan tips dan trik atau misalnya paling sederhana durasi yang baik untuk menggunakan sosmed itu berapa lama sih. Jadi poin pentingnya adalah tadi betul kesadaran diri kita, bagaimana kita bisa political wills lah kalau kata anak-anak politik tuh. Bagaimana kita bisa men-setting diri kita, ngedrive untuk yuk coba dari sekarang cari-cari informasi-informasi atau misalnya sharing bersama teman-teman yang bisa memberikan insight positif diri kita agar bisa meminimalisasi dari hal-hal negatif terkait dengan digitalisasi ini. Toh contoh misalnya yang kedua, kita sering sekarang tuh kan serba semuanya nomor handphone, email dan lain sebagainya. Tapi pernahkah teman-teman iseng nyari apa bahaya nge-share nomor handphone atau email secara random, password secara random? Sekarang ada yang istilahnya disebutnya adalah phishing. Teman-teman mungkin pernah ngedenger nggak? Jadi bagaimana kejahatan digital itu bisa dilakukan dengan cara phishing atau bahasa kerennya sekarang retas, ngehack lah. Tapi dihack lah. Tapi ternyata itu bisa terjadi gara-gara apa teman-teman? Teman-teman nulis alamat email sembarangan. Teman-teman sharing nomor handphone sembarangan. Teman-teman bahkan sharing karena sama pacar, karena aku percaya banget nih sama pacar, sharing password sembarangan. Ternyata dari sharing sembarangan yang berantakan seperti itu bisa menyebabkan timbulnya kejahatan yang namanya phishing. Bagaimana data teman-teman dicuri, setelah data teman-teman itu dicuri dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses hal-hal privasi seperti misalnya akun bank, akun sosial media, atau misalnya akun investasi dan lain sebagainya. Nah, penting makanya untuk diri kita bisa mengedukasi diri kita untuk mencoba mencari tema-tema yang emang lagi happening di era digital ini dari sekedar hanya memanfaatkan sosmed atau aplikasi-aplikasi digital di era digital ini hanya untuk senang-senang aja. Biar apa? Biar hal-hal yang mungkin tadi kita anggap sepele, cuman sharing email doang, cuman sharing nomor handphone doang, tapi ternyata bisa berdampak terhadap pencurian data. Bahkan lebih menyeramkan lagi adalah tabungan teman-teman
Wah, Cuma ditransfer dan sebagainya, atau misalnya data-data privasi teman-teman, misalnya foto-foto lagi unyu tuh sebar di media dan lain sebagainya. Jadi itu Teh Lala, poinnya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi diri kita secara digital dengan mindset atau memiliki kesadaran untuk mencari informasi-informasi macam-macam ya, bisa di Google, bisa sharing bersama teman-teman tentang pemanfaatan era digital ini. Era digital saat ini, ya. Intinya kita harus lebih wise ya, Kang ya, dalam menggunakan media sosial itu. Betul. Dan marak juga tuh sekarang ada yang DM kirim OVO dong. Nah itu hati-hati tuh yang kayak gitu. Apalagi kalau yang nggak kenal, ngeri juga ya, tiba-tiba saldo OVO kita terkuras habis dan lain sebagainya. Nauzubillah. Mudah-mudahan para pemuda yang mengikuti talk show ini bisa terhindarkan dari musibah seperti itu. Betul, Kak Lala. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, jikalau tidak ada, baik kita cukupkan saja sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, mungkin ada yang hendak disampaikan dari kedua narasumber kita sebagai closing statement yang diawali oleh Pak Arif terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Teh Lala, Kang Adi, dan rekan-rekan semua audiens pada kesempatan kali ini. Ini suatu yang luar biasa, dan ini menjadi sebuah proses kita semua untuk bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saya ingin sampaikan bahwa untuk mencapai kesuksesan itu ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus bergerak. Ya, yang kedua berhimpun, artinya kita harus punya teman, harus punya sahabat, ya, harus bersama-sama. Yang ketiga harus dengan ilmu, ya, kalau tidak dengan ilmu nggak bisa. Ilmunya, ya, yang paling penting bagaimana kita belajar, ya, dan bertanya kalau tidak tahu. Yang keempat, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selalu mengingat kepada Yang Maha Hidup, karena kita hidup dihidupkan oleh Yang Maha Kuasa, dan kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sehebat apapun kita akan kembali ke tanah, kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Kang Adi, jangan lupa berbagi, ya kan, dengan punya ilmu dan berbagi. Khairun nas anfahum linnas. Terima kasih Kang Adi sudah selalu mau berbagi, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Juga kepada moderator dan host yang luar biasa, terima kasih. Salam silaturahmi dari kita, dari kami semua. Assalamualaikum, Kang Adi, Teh Lala, semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya closing statement dari pemuda pelopor digital kita, Kang Adi. Silakan Kang. Ya, closing statement-nya pertama, bahwa digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Pilihannya ada 2, menjadi bagian dari digitalisasi itu sendiri dengan tentunya membentengi diri kita dengan edukasi digital, atau kita cuma bisa jadi penonton doang. Tinggal dipilih sama teman-teman semuanya. Yang keduanya, saya akan selalu mengingatkan dan selalu saya gaung-gaungkan ini, bahwa selalu ingat, jalma nangtung ku elmuna, dampal lampar ku amalna. Seseorang bisa berdiri karena ilmu pengetahuan, wawasan, dan apapun yang bikin teman-teman keren, tapi itu semua nggak ada artinya kalau teman-teman nggak berbagi. Dan yang ketiga, sekeren-kerennya anak muda nggak cuma bisa mengkritisi, tapi juga bisa ngasih solusi dan ikut berkontribusi memajukan bangsa. Udah, hatur nuhun. Setuju sekali, Kang. Tuh, camkan itu para anak muda. Kita bangun negeri ini di tangan anak muda, sebagaimana historical anak muda membawa Indonesia kepada jenjang kemerdekaan. Ya. Tak terasa sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Arif Imamul Haq atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung di acara My Ilkom pada malam hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan juga dilancarkan dalam segala urusan. Amin. Dan juga terima kasih kepada Kang Adi yang sangat luar biasa yang telah menginspirasi kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak, terima kasih Kang atas waktunya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan atas segala urusannya. Amin. Ya. Peluang bonus demografi tidak semudah membalikan telapak tangan. Bonus demografi menyebabkan tingginya angka persaingan di antara membludaknya usia produktif. Dan hal itu
menuntut semua pemuda untuk produktif dan juga bermanfaat secara masif. Pemuda merupakan kolaborator dan juga inisiator, tapi bukan objek dan juga bukan target. Dengan memanfaatkan digitalisasi, diharapkan pemuda mampu menjadi penyokong keberhasilan dalam meraih peluang bonus demografi pada tahun 2030 nanti. Selain kreatif inovatif, pemuda juga harus bermental tangguh, berani untuk memulai aksi sehingga tidak ada wacana basi dan cermat memahami situasi. Maka dari itu, sejatinya pemuda berperan penting dalam kemajuan suatu negara sebagaimana historical pemuda di Indonesia ini. Para audiens, 60 menit sudah kita lewati. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi hasanah baru kita dalam menghadapi digitalisasi saat ini. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekilas info bahwasannya My Ilkom tayang setiap Jumat 2 minggu sekali pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Kepada seluruh audiens, saya Lailatul Agrizah dan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di acara My Ilkom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.